Dong! Suara denting perunggu bergetar, membawa kesan perubahan zaman. Chu Fang meletakkan batu di tangannya. Ia yakin ini adalah prasasti perunggu. Hal ini membuatnya sulit mempercayai. Artefak perunggu kuno seberat beberapa ribu kilogram bukanlah masalah kecil. Jika berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan kegemparan. Di atasnya terukir dua kata Ratu Barat, membawa pengendapan waktu. Di tengah kepurbakalaannya, ada juga misteri yang menarik pikiran orang. Ia benar-benar tidak tahu dari era mana ini ditinggalkan. Siapa yang menguburnya di Gunung Kunlun? Chu Fang mengetuk prasasti perunggu itu. Suara denting logam terus-menerus terdengar. Sayangnya ia bukan seorang arkeolog, jadi ia tidak bisa mendapatkan kesimpulan yang berharga. Mungkin ada peradaban perunggu yang sangat cemerlang di sini di masa lalu yang sangat panjang. Gumamnya membuat spekulasi. Ia selalu tidak percaya tahayul. Meskipun Kunlun memiliki terlalu banyak warna mitologis, dan ia tiba-tiba melihat prasasti perunggu raksasa dengan ukiran kata Ratu Barat, ia tidak terlalu mempercayai legenda-legenda itu. Chu Fang merasa bahwa meskipun Ratu Barat benar-benar pernah ada, ia mungkin hanya pemimpin dari suku kuno yang kuat, dan ini hanyalah reruntuhan. Gempa bumi yang hebat, memicu nilai medan magnet gunung yang tidak normal, menyebabkan pelepasan muatan listrik dari awan, ditambah dengan perunggu raksasa yang terbuka di gunung, sehingga menarik petir yang melingkari. Chu Fang semakin merasa bahwa ini mungkin alasannya. Ia sangat ingin menggali prasasti perunggu ini untuk melihatnya lebih detail. Sayangnya sebagian besar terkubur di bawah tanah. Tanpa peralatan, sulit untuk berhasil. Ia mondar-mandir di sana sebentar, lalu melanjutkan pendakian ke atas. Retakan besar di gunung itu lebar dan dalam. Gelap gulita, mengejutkan, pemandangan kehancuran. Tidak ada jalan setapak di sepanjang jalan. Medan gunung berbahaya dan curam, batu-batu besar berserakan. Semakin tinggi, semakin sulit untuk didaki. Tubuh gunung itu megah. Berjalan sendirian di atasnya, merasakan kekuatannya, dan memikirkan banyak legenda tentangnya, Chu Fang merasakan perasaan yang aneh. Melihat ke kejauhan, gunung raksasa itu terhubung dengan langit, pemandangannya sangat megah. Ia mendaki ke atas sejauh lebih dari 1000 meter. Berjalan di gunung yang telah mengalami gempa bumi bukanlah perjalanan yang mudah. Sangat berbahaya ketika bebatuan longgar dan bergulir jatuh. Di depan ada tumpukan besar tanah dan batu. Dinding gunung baru saja runtuh sebagian. Dari jarak tertentu, Chu Fang melihat sesuatu yang aneh. Ia menunjukkan ekspresi terkejut, bergerak cepat, dan mendaki ke atas. Ingin memastikan apakah apa yang dilihatnya itu benar. Sepertinya karat tembaga. Dari jauh, ia melihat sepotong tanda hijau, berkarat tepat di tebing yang terputus. Ini bukan hanya sepotong kecil, tetapi area yang sangat besar. Akhirnya ia tiba di dekatnya. Ia melihat dengan jelas. Benar. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada prasasti perunggu yang ia lihat sebelumnya. Setelah sebagian besar tebing di tubuh gunung runtuh, bagian yang terputus, yang menempel pada sisi curam gunung, memperlihatkan kebenaran yang tersembunyi. Di sepanjang dinding batu, ada lapisan karat hijau, kuno dengan sentuhan misteri. Ini adalah struktur bangunan dari tembaga yang muncul saat sebagian gunung longsor. 3 rumah perunggu, kuno dan sunyi, dibangun di sana, bersandar pada dinding batu. Beberapa bagian terkubur oleh tanah dan batu, tetapi sebagian besar masih bisa dilihat. Gaya rumah perunggu itu kuno, megah dan membawa rasa beratnya sejarah. Genteng di rumah perunggu itu juga dicetak dari perunggu. Satu persatu, rapi dan teratur. Sekilas tampak seperti sisik hijau yang menutupi di sana. Chu Fang benar-benar terkejut. Hatinya tidak bisa tenang. Ini adalah penemuan yang sensasional. Artefak perunggu yang begitu besar. Ini adalah beberapa rumah yang terbuat dari tembaga, dibangun di Gunung Kunlun, dan pernah terkubur jauh di dalam. Dari era apa benda ini, dan siapa yang membangunnya? Menurut dugaannya, area ini pasti pernah memiliki peradaban perunggu yang cemerlang. Keberadaannya sudah sangat kuno,
Bahkan buku-buku sejarah yang ada pun tidak mencatatnya. Selain terkejut, ia juga merasa gelisah dan bingung. Tungku Simuwu disebut sebagai artefak perunggu kuno terbesar, tetapi sekarang, ia tidak hanya lebih ringan daripada prasasti perunggu. Tetapi jika dibandingkan dengan rumah-rumah di depannya, itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai artefak yang sangat berat. Tidak diragukan lagi, pembangunan rumah semacam ini lebih sulit daripada pengecoran tungku. Rumah-rumah perunggu ini dicetak, dicor bersama. Di tengah kemegahan dan kesunyian terpancar misteri. Jika ini ditemukan oleh dunia luar, pasti akan dianggap sebagai artefak perunggu tingkat harta karun. Belum pernah ada yang melihat wadah sebesar ini. Ini adalah penemuan yang mengguncang. Chu Fang selalu tenang dalam menghadapi masalah, tetapi hari ini ia tidak bisa bersikap santai. Ada reruntuhan perunggu semacam ini di pegunungan di tanah barat, sungguh mengejutkan. Ia mencoba mendorong membuka salah satu pintu perunggu dengan kuat. Suara gesekan logam yang sedikit menusuk telinga terdengar, dan pintu perunggu itu terbuka. Chu Fang tidak langsung masuk. Ia berdiri di luar sebentar, dan setelah udara masuk, ia melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalamnya sangat sunyi, seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Bunyi jarum jatuh pun akan terdengar, tetapi kosong, tidak ada apa-apa. Baik di lantai maupun di dinding, tidak ada artefak lain. Dua rumah perunggu lainnya juga sama, interiornya kosong, tanpa meja, kursi, atau sejenisnya. Setelah diperiksa dengan cermat, tidak ada yang terlewat. Rumah-rumah perunggu itu memang kosong. Chu Fang keluar, melihat 3 rumah perunggu. Ada terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Apakah ini adalah bangunan tempat tinggal orang kuno, atau digunakan untuk ritual persembahan? Di zaman kuno yang jauh itu, ini benar-benar terlalu mewah. Buku-buku sejarah mencatat bahwa pengecoran tungku Simuwu pada zaman dinasti Yinshang membutuhkan 2 hingga 300 pengrajin, bekerja sama erat untuk menyelesaikannya dengan susah payah. Di zaman kuno, seberapa besar kesulitan untuk mencetak 3 rumah perunggu? Chu Fang berhenti di sini untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia mendaki gunung lagi. Beberapa jam kemudian, ia akhirnya hampir mencapai puncak. Sekitar 200 meter lagi, ia berkeringat banyak. Kualitas fisiknya sangat baik, tubuhnya ramping dan sangat kuat. Tetapi mendaki gunung sebesar ini dalam waktu lama tetap sangat melelahkan. Mendekati puncak, ia melihat ke kejauhan. Pegunungan bergelombang, bumi megah, sementara dirinya terasa sangat kecil, seperti setitik debu. Berdiri di atas gunung raksasa, melihat ke langit biru jernih yang begitu dekat, membuat hati terasa nyaman, melupakan semua kekhawatiran. Kehormatan dan aib pribadi, semuanya terasa tidak berarti. Ketinggian di sini sudah sangat tinggi, tetapi ia tidak melihat salju yang menumpuk dan masih ada tumbuh-tumbuhan. Hal ini membuat Chu Fang merasa sedikit aneh. Ada bekas sambaran petir. Chu Fang menemukan bekas hangus di gunung. Bagian itu pernah disambar petir. Area luas rerumputan dan pepohonan telah menjadi abu, gelap gulita. Selain itu, bebatuan gunung terbelah, dan sebagian besar tubuh gunung rusak. Ini semakin meyakinkannya bahwa beberapa hari yang lalu, kabut di sini tebal dan cahaya biru melingkari. Sebenarnya itu adalah kilat, dan tempat ini pernah disambar petir. Jalan di depan sulit dilalui. Batu-batu besar menumpuk. Chu Fang memutar, mencoba naik dari sisi lain gunung. Namun ketika ia berbalik dan mencapai sisi lain puncak, tubuhnya sedikit kaku, pupil matanya mengerut. Untuk pertama kalinya ia merasakan kejutan sebesar ini. Bahkan saat melihat rumah perunggu, ia tidak terkejut separah ini. Sisi gunung ini pernah longsor. Lapisan tebal tanah dan batu berguling ke bawah, memperlihatkan tekstur logam. Gunung tembaga. Setelah tanah dan batu dalam area luas berguling jatuh, pemandangan yang terungkap benar-benar terlalu menakjubkan. Area puncak gunung ini ternyata terbuat dari tembaga, yang sebelumnya terkubur di bawah lapisan tanah. Ini bukan area kecil. Hampir 200 meter dari puncak, seluruh area luas ini telah memperlihatkan tekstur perunggu. Bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan pemikiran lain?
Mungkinkah gunung ini terbuat dari perunggu, dan permukaannya hanya ditutupi tanah dan batu? Sungguh luar biasa. Kebenarannya tidak diketahui, tetapi setidaknya tubuh gunung setinggi 200 meter ini adalah perunggu, cukup untuk mengguncang dunia. Chu Fang tercengang. Sebuah gunung di Kunlun yang bagian dalamnya terbuat dari tembaga, menggulingkan pemikirannya, menguji konsep yang telah terbentuk lama. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib, dan selalu menganggap apa yang disebut legenda sebagai cerita. Tetapi tempat ini sekarang memancarkan keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah disambar petir, kebenaran puncak Gunung Perunggu terungkap. Apa yang terjadi di sini benar-benar mengejutkan dunia. Chu Fang mendaki di sepanjang Gunung Tembaga. Ia berhenti ketika jaraknya sekitar 100 meter dari puncak, karena tempat ini sangat curam, tebing perunggu, dan sulit untuk mendaki lebih jauh. Pada saat yang sama, ia mencium aroma samar, terbawa angin. Area ini seluruhnya terbuat dari tembaga, logam dingin. Sebelumnya tidak terlihat tumbuh-tumbuhan, gundul. Chu Fang mendongak dan mencari dengan cermat. Ternyata ia melihatnya, ada satu tanaman di tebing Gunung Perunggu. Tempat itu sudah termasuk area puncak. Setelah mundur, ia mencari jalur pendakian lain dari arah lain, secara bertahap mendekat, ingin melihatnya lebih jelas. Tidak lama kemudian, meskipun masih belum bisa mencapai puncak, ia melihat dengan jelas. Sebuah pohon kecil berwarna hijau cerah, tingginya lebih dari 1 meter. Pohon itu ternyata berakar di tebing perunggu, dan memiliki satu bunga yang masih kuncup. Chu Fang yakin ia tidak salah lihat. Tidak ada tanah dan batu di sana, yang ada hanya perunggu. Pohon itu berakar di tebing tembaga, sungguh luar biasa. Ini terlalu mengejutkan, agak tidak bisa dipahami. Ia berganti posisi, memilih tempat yang lebih baik untuk mendaki ke atas. Jaraknya semakin dekat, dan ia melihat dengan jelas. Pohon kecil itu benar-benar berakar di atas perunggu.